Hai, halo semuanya. Backgroundnya baru. Nggak baru sih, cuman pindah gitu loh di belakang, di pojok gini. Karena aku punya lighting DIY. California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Hai, halo semuanya. Balik lagi sama aku Rastefani. Jadi di video kali ini aku mau bahas apa ya? Bahas ilmu komunikasi sih. Dan gini loh. Jadi kemarin-kemarin itu ada beberapa dari kalian yang sering banget nanyain ke aku tentang 3 pertanyaan ini. Nggak langsung 3-3 ditanyain sama satu anak, enggak, tapi kayak beda-beda. Tiap orang nanyanya beda-beda, tapi kebanyakan kayak nanyain ini gitu. Karena aku males aja ya jawabnya, kadang ada yang nggak aku bales karena kayak aduh, aku kayak udah pernah ngebahas deh. Terus sampai kemarin tuh kayak masih aja ada yang nanya. Ya udah deh, aku akhirnya sekarang buatin videonya dan ya langsung ngebahas tiga-tiganya. Singkat aja sih karena ini nggak perlu penjelasan yang panjang-panjang lebar gitu. Pertanyaan yang pertama itu tentang bahasa Inggris di ilmu komunikasi. Terus yang kedua tentang matematikanya. Terus yang ketiga itu tentang kepribadian introvert. Langsung aja ya, daripada basa-basi nih ya, kalian jangan lupa dulu untuk subscribe ke channel aku dan follow Instagram aku di @rastefani and keep on watching. Aku bakal bahas sekarang. Yang pertama tentang bahasa Inggris. Aku nggak tahu kenapa kalian bisa berpikiran nanya, Kak, kalau misalnya mau masuk ilmu komunikasi, bahasa Inggrisnya harus bagus kah? Bahasa Inggrisnya harus lancar kah? Kayak gitu-gitu. Kayak aku dulu kelas 12 mau masuk jurusan ini tuh kayak nggak pernah mikirin bahasa Inggrisku harus bagus. Nggak pernah aku mikir ke situ. Kayaknya pertanyaan ini cocok untuk diajuin ke anak-anak HI, hubungan internasional, ketimbang anak ilmu komunikasi. Karena kayak ranah HI itu lebih ke ranah-ranah internasional gitu. Nah, jawaban dari aku tentang bahasa Inggris, itu sebenarnya kita nggak wajib untuk bisa dan lancar bahasa Inggris kalau misalnya mau masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Karena apa? Karena ya dari kamu sendiri itu nggak ada kriteria kita harus wajib dan bisa bahasa Inggris, itu nggak ada sih kayak persyaratan tertulis. Selama ini aku nggak pernah baca sih kalau kayak gitu-gitu. Jadi aku nggak tahu nih kalian pernah baca di mana atau pernah dikasih tahu siapa kalau misalnya anak ikom tuh harus pintar bahasa Inggris. Kalian komen di bawah, kalian tahu dari mana sih sebenarnya. Nah gitu, pokoknya menurut aku nih ya, kalau misalnya kalian mau masuk ke jurusan ilmu komunikasi dan kalian ngerasa nggak lancar bahasa Inggris, itu nggak apa-apa. Karena ya udah aku bilang tadi, nggak ada tuh peraturan harus lancar bahasa Inggris. Ya mungkin kalau misalnya kalian ngelamarnya di kampus internasional yang dia tuh kebanyakan bule-bule atau semuanya kayak pakai bahasa Indo-Inggris ya mungkin kalian harus wajib banget bahasa Inggris. Tapi setahu aku ikom di kampus-kampus, iya kampus terkenal pun itu kayak nggak ada peraturan untuk bisa lancar dan wajib banget bisa bahasa Inggris lah intinya. Nah, yang aku tekanin ke kalian semua nih ya, kalian mau masuk jurusan manapun itu, mau ikom, mau HI, mau apa matematika, mau PGSD, mau apapun itu, kalian memang nggak wajib, nggak harus bisa banget sih, nggak ada yang nyuruh sih, cuman lebih baik kalian bisa setidaknya tuh kayak dikit-dikit gitu loh, nggak yang nol banget. Karena kan SD, SMP, SMA kan juga udah pernah diajarin tuh bahasa Inggris, jadi ya adalah kalian basic-basic tentang bahasa Inggrisnya gitu. Zaman sekarang cuy nggak bisa bahasa Inggris kayak ya aku akuin aku juga bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus banget sumpah, tapi kayak I'll try it. pokoknya selalu mencoba deh, karena nanti pas di dunia kerja orang yang bisa bahasa Inggris itu pasti kayak lebih diutamakan, apalagi bisa bahasa lain-lainnya gitu. Dan untuk di ranah kampus nih, ada dosen-dosen yang dia itu ngasih tugas dan nyuruh kita untuk cari literatur sebanyak mungkin, bahkan literatur internasional kayak berbahasa Inggris gitu tuh juga kita disuruh nyari gitu. Literatur luar kayak referensi apapun itu, jurnal apapun itu yang berbahasa Inggris. Nah, di sana akhirnya gimana ya, mau nggak mau kita harus bisa membaca si literatur bahasa Inggris itu gitu. Kadang juga dosen, tapi nggak sering sih ya, kadang juga dosen tuh kayak ngasih tugas itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ya mau nggak mau harus bisa ngerjain gitu. Oh ya, kalau di kampusku itu di UMM itu tuh bahasa Inggris masih ada matkulnya gitu. Gimana sih bahasanya? Jadi di kampusku itu ilmu komunikasi, nggak ilmu komunikasi doang, bahkan kayak semua jurusan itu ada matkul bahasa Inggris, namanya tuh ISP. Dapatnya di semester 1 sama semester 2 gitu. Terus yang kedua tentang matematika. Kalau misalnya kalian berpikir masuk ilmu komunikasi untuk menghindari matematika, ada benernya dan ada salahnya juga. Karena itu tuh apa ya,
ada gitu loh, hitung-hitungannya tuh ada, cuman ya memang sedikit, nggak kayak waktu kalian SMA. Mungkin di jurusan-jurusan lain ada, tapi nggak yang sesedikit ikom kali. Aku juga nggak tahu sih anak jurusan lain ada nggak ya yang nggak ada matematika sama sekali. Jadi kalau di ikom itu ada nih matkul matematika, namanya itu bukan matematika sih, namanya itu statistika. Karena nanti kalau misalnya kita udah di semester akhirnya, kita kan bakal mengambil yang namanya skripsi tuh. Nah, kalau skripsian itu ada dua pendekatan. Yang pertama ada kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif, kalian pernah dengar nggak sih? Jadi gini, kalau penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, nanti hasilnya itu akan berupa data deskriptif, berupa kata-kata tertulis dan juga lisan dari orang-orang yang telah diamati perilakunya. Nah, kalau menggunakan pendekatan kuantitatif, maka dia akan lebih sistematik, terencana, dan terstruktur. Dan hasil dari penelitiannya itu nanti akan berupa angka-angka. Maka dari itu, ada mata kuliah statistika. Itu statistika dipelajarin buat nanti kalau misalnya ada yang mau skripsi ngambil pendekatan kuantitatif gitu. Clear kan ya? Clear dong. Nah, yang ketiga itu tentang introvert, extrovert. Jadi, introvert, extrovert ini adalah sebuah kepribadian yang ada dalam diri manusia. Jadi begini guys, mungkin kalian memang sering dengar kalau misalnya orang-orang tuh bilang, kalau masuk ilmu komunikasi itu cocoknya buat anak-anak extrovert lah, anak-anak yang rame, yang pintar ngomong, kayak anak-anak yang kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya ada nih anak introvert yang dia tuh pengen masuk ilmu komunikasi, pasti kayak dapat kritikan dari orang-orang terdekatnya kayak, kamu lo pendiam, gak cocok masuk ilmu komunikasi. Nah, itu gak usah didengerin. Jadi nih, ada seorang psikologi dari Wharton School of the University of Pennsylvania, Amerika Serikat, namanya itu Adam Grant. Dia tuh bilang kalau misalnya 2/3 penduduk di bumi ini itu memiliki kepribadian yang gak bisa dikatakan ekstrovert atau introvert gitu. Jadi, dia dibilang apa dong kalau nggak ekstrovert dan introvert? Nah, dia ini adalah manusia yang memiliki kepribadian ambivert. Jadi ambivert ini ada di tengah-tengah. Dia punya kepribadian ekstrovert dan dia juga punya kepribadian introvert. Dan selama aku hidup, aku merasa bahwa aku anak ambivert. Ada kalanya aku tuh males diajakin nongkrong sama teman-temanku, terus aku nggak suka sama keramaian, aku males banget ketemu sama orang-orang baru kadang. Tapi ada kalanya aku juga pengen baur, aku juga pengen ikut-ikutan rame gitu-gitu ya. Contohnya di kelas ya, di kelas ada, pasti kan ada golong-golongan gitu ya, apalagi waktu semester 1 sama semester 2, karena itu 2 semester kita masih dikasih paket mata kuliah, jadi kita nggak KRS-an. Nah, waktu semester 1, semester 2 itu kita satu kelas tuh, aku dulu kelas F, jadi di kelas itu aja belajarnya. Terus namanya udah sekelas, itu pasti ada kayak golongan-golongan pertemanan. Nah, di kelasku itu ada anak-anak yang golongan rame-rame, terus ada yang golongan biasa aja, ada yang golongan diam-diam gitu-gitu. Kalau aku sih bisa dibilang termasuk anak yang golongannya biasa-biasa aja gitu, bukan yang golongan anak-anak rame dan selalu nyaut di kelas. Kalau misalnya ada pelajaran apa-apa pasti mereka paling deket sama dosen, terus pokoknya ya rame lah. Kalian SMA juga pasti tahu lah anak-anak kayak gitu ya. Nah, aku nggak termasuk ke golongan kayak gitu-gitu, tapi kalau misalnya aku dibilang baur sama mereka, ya kadang aku juga baur, tapi nggak yang sesering itu. Aku merasa aku ambivert karena kadang nih ya, kalau misalnya aku lagi nongkrong juga nih sama teman-temanku, apalagi anak-anak baru, itu kayak aku pengen cepet-cepet pulang gitu loh. Terus nanti kalau misalnya udah pulang, itu bakal membuat aku healing. Jadi aku merecharge kembali energiku karena tadi aku udah males banget interaksi sama mereka-mereka gitu. So, kalau misalnya kalian merasa kalian bukanlah anak ekstrovert, bukan anak yang rame, itu no problem. Karena introvert, extrovert, ambivert, apapun itu bisa masuk ke jurusan yang kalian pinginin. Jadi iya, terus aja gitu perjuangin jurusan yang kalian ingin itu, nggak usah lihat dari segi aku introvert extrovert gitu-gitu. Kalau misalnya kalian masih ngerasa nggak pede, kalian ngerasa aku sumpah kayaknya kalau udah di Hikom nggak bakal bisa deh baur sama teman-temanku, karena dari SMA, dari SMP, dari SD aku emang anaknya suka nyendiri gitu-gitu. Nggak apa-apa, it's okay gitu. Nanti kalau misalnya kalian udah kuliah, ya jangan sendiri-sendiri juga gitu. Usahain kalian mencari teman, baur gitu. Walaupun kalian cuma punya 1, 2, 3 teman doang gitu. Aku nih selama di kampus, aku cuma main berempat doang udah. Kemana-mana sekelas berempat kalau udah KRS-an. Terus kalau misalnya jam istirahat berempat, ya udah gitu-gitu doang. Jadi walaupun kalian memang suka menyendiri, setidaknya kalian mencari teman yang bisa diakrapin gitu. Kalau misalnya ada apa-apa, ya kalian bisa ke teman itu gitu. Dan
susah senang sama teman itu gitu. Kita kan anak rantauan nih, jauh dari orang tua, ya siapa lagi kita minta tolongnya kalau bukan ke temen gitu, kecuali ada saudara. Udah sih, cuman 3 itu doang yang mau aku sampein ke kalian. Jangan lagi ada pertanyaan, Kak, kalau misalnya masuk ikom itu harus bisa nggak sih bahasa Inggris, harus lancar nggak sih, wajib nggak sih bahasa Inggris? Jangan ya, karena aku udah jawab. Jadi buat kalian-kalian yang mau masuk ke jurusan ilmu komunikasi, kemarin pengumuman SBM ya, gimana? Yang udah keterima, wow, selamat. Dan yang belum keterima nih, PTN terus ngambil jurusan ilmu komunikasi, nggak apa-apa, jangan berkecil hati, karena masih banyak kampus-kampus. Aku bukannya mendoktrin buat masuk kampus swasta, bukan, tapi kayak jangan berputus asa, karena banyak banget kampus swasta yang bagus di jurusan ilmu komunikasinya, like kampus aku gitu. Jadi kalau misalnya kalian minat masuk ke jurusan ilmu komunikasi, kalian bisa kepoin ilmu komunikasi kampus Universitas Muhammadiyah Malang. So yeah, sekian dulu video aku. Jangan lupa untuk tekan tombol pinter. Dadah.